Jadi kan aku biasa suka lihat-lihat di komenan aku, di DM aku banyak yang suka nanya tentang buku-buku yang ku. Jadi hari ini aku bakalan ceritain tentang isi rak buku aku. Pintu Teater Angel telah dibuka. Welcome. Jadi sebelumnya aku mau cerita dulu sih. Sebenarnya buku-buku ini kebanyakan aku beli dari taman baca. Dari taman baca mana ya? Kayak di tempat penyewaan buku gitu. Jadi semua tuh rata-rata buku lama. Ada ya macam-macam lah. Karena aku belinya di toko yang sama, rata-rata tuh ada kayak stempel gini-gininya. Nih, ada stempel gininya. Sinchan. Sebenarnya kalau mau dibilang banyak sih, buku yang aku punya nggak sebanyak itu. Ini kayak beberapa judul doang ini mah. Masih ada buku yang mau aku beli, cuman sayangnya karena sekarang aku jarang punya waktu untuk baca buku. Jadi aku belum pernah beli buku lagi. Tapi kan sekarang kita di sekolah tuh ada kayak namanya apa ya? Kegiatan literasi. Jadi kita tuh disuruh bawa buku kan. Jadi kayaknya dalam beberapa waktu mendatang aku bakalan berburu buku lagi. Di sini kebanyakan ada komik-komik, ada buku pelajaranku juga, ada. Kalian tahu kan dulu Y itu tuh kayak booming banget. Di sini aku punya beberapa. Ini ada Y yang ini. Nah di sini tuh rata-rata kumpulan Y semua. Jadi kira-kira gitu sih. Sebenarnya dari dulu aku tuh suka banget sama yang namanya baca buku. Apalagi nggak tahu ya, tapi ini mamaku dari dulu dari pas aku kecil, dia tuh suka banget beliin aku buku. Jadi aku makanya jadi suka membaca sama dengan adekku kan. Adekku tuh ini rata-rata sekarang buku bukan aku yang baca loh. Adekku yang baca. Kebanyakan dia tuh yang ngebaca bukunya karena ya gitu dari kecil tuh udah dibiasain untuk membaca. Jadi dia juga suka baca buku. Dan karena seperti yang aku bilang tadi, sekarang aku udah jarang beli buku. Makanya bukunya dia tuh apa ya? Yang dia baca ya ini berulang-ulang, udah dia baca berapa kali nih mah. Saking sukanya mamaku beliin buku, dia tuh banyak kayak beliin buku aktivitas. Kayak buku mewarnai, buku-buku menggunting, menggambar, yang kayak gitu-gituan tuh dia suka banget untuk beliin. Tapi jujur aku juga oke-oke aja sih. Dan karena kebanyakan beberapa yang udah diwarnain itu kan udah nggak dipakai lagi, jadi udah dikasih orang mungkin atau dikemanain, aku juga kurang tahu. Ini beberapa yang belum dipakai yang kayak gini, itu akhirnya ya disimpan aja karena udah nggak dipakai. Ini semua tuh rata-rata dibeli pas aku masih SD. Yang ini itu yang Y juga dibawa, itu semua. Di sini juga ada beberapa sih ini. Nah, yang ini juga, itu tuh semuanya dibeli pas SD. Yang komik-komik ini tuh yang kayak gini. Ini waktu itu di taman bacanya kalau nggak salah 15 ribuan. Jadi ini kan semua buku-buku kayak, kalian tau nggak sih buku yang bukan buku baru lagi, buku-buku lama, judul-judul lama. Dulu gimana ya? Sebenarnya awalnya tuh kita beli ke taman baca ini karena pernah satu kejadian, aku kan beli komik lebih tepatnya, Sailor Moon. Dulu aku tuh suka banget sama Sailor Moon kan. Jadi beli online. Kebetulan Sailor Moon itu waktu itu di online shop nggak banyak yang jual. Jadi yang ada yang jual cuma satu toko itu. Harganya tuh mahal.
Dan pas datang ternyata banyak kurang-kurangnya gitu, kayak ada di beberapa halaman yang ternyata udah berjamur, padahal katanya masih baru, masih baik kondisinya, ternyata udah enggak. Akhirnya karena aku ngerasa skeptik untuk beli buku online lagi, akhirnya tanteku bilang nih, oh di situ ada taman baca. Nah terus tanteku bilang nih, karena waktu itu kan dia tuh hobi banget untuk pinjam buku, nyewa buku dari sana di taman baca Shinchan itu. Akhirnya dia kayak nyaranin aku untuk pergi cek ke sana kan. Kebetulan emang fisik langsung dilihat bendanya, jadi bisa dicek kondisinya apakah baik atau tidak. Jadi ya sudah, pergilah kita cek. Waktu itu kejadiannya kalau nggak salah pas aku kelas 6 SD. Pas aku masih kelas 4 itu kejadian yang aku beli buku Sailor Moon itu, padahal banyak tau. Itu Sailor Moon itu aku ada berapa ya? Mana ya? Aku jadi bingung. Ini Sailor Moon. Sailor Moon di sini tuh aku punya ada 18 tambah ada 28 buku. Dan ini waktu itu aku beli harganya 3 kali lipat daripada yang di taman-taman baca ini. Jadi kalau mau dibilang harganya jauh sih, sebenarnya jauh. Kan kalau di taman baca tuh buku biasa kayak satu judul banyak kopiannya gitu kan, bukan kopian sih, pokoknya ada beberapa buku. Jadi ditanya lah, ini boleh nggak dibeli bukunya? Ternyata kata orangnya boleh, jadi ya udah dibeli. Ini harganya paling murah kalau nggak salah 7,5, 7.500. Oke, jadi kita gas aja seperti itu. Jadi buku-buku yang aku punya sini ada Takahashi. Oh ini Loom ini ada 34 buku, ada 34. Lalu di situ ada Ranma. Itu Ranma tuh kalau nggak salah setelah semua komik ini dibeli, itu komik pertama yang aku baca, Ranma setengah. Nah ini tuh ceritanya ini aslinya dia cowok sih sebenarnya. Dibilang setengah karena dia tuh setengah-setengah gendernya. Karena habis kayak bukan tenggelam sih, pokoknya habis kecemplung ke kayak danau ajaib, dia tuh bisa berubah jadi cewek juga. Jadi kalau dia kena air dingin, dia tuh jadi cewek. Kalau dia kena air panas atau air hangat gitu, dia jadi cowok lagi. Ini kalau Ranma ini ada berapa ya? Kalau yang Ranma itu ada 37 buku. Kemudian di sini ada ini dulu asal mulanya aku dibeliin yang Miko ini kan, aku waktu itu pergi lomba. Terus di situ ada kayak toko buku gitu kan. Aku ketemu si Miko ini, aku baca-baca lah ya. Kebetulan kebuka bungkusnya. Jadi aku baca-baca bukunya. Aku ngebaca, pas pulang dari tempat lomba itu aku ceritain ke aku, "Ih, ada buku tadi, bukunya bagus bla 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 bla" gitu. Ternyata pas aku pergi ke taman bacanya itu, ternyata buku Miko ini ada. Akhirnya ya udah aku beli karena aku suka bacanya, lucu banget nih karakternya, lihat. Lucu kan? Kalau Miko ini aku ada 29 buku. 29. Terus setelah itu aku juga ada God Henteru. Ini salah satu komik yang ku suka banget. Yang God Henteru ini aku ingat ada 62 buku. Waktu itu aku baca pas liburan, sama pas pas sebelum tamat itu kan ada kayak, waktu itu kan kelas 6 SD. Sebelum tamat itu ada kayak waktu kosong gitu. Kayaknya kita kan gak diliburin, jadi aku bawa komikku lah ke sekolah, aku baca-baca di sekolah. Kebetulan kan ya nggak ngapa-ngapain. Ini aku suka banget. Kenapa? Karena sebenarnya ini banyak ilmunya di dalam. Ini tuh tentang kedokteran, dokter bedah lebih tepatnya. Si Teru ini dia tuh salah satu korban yang
orang yang selamat pas kecelakaan pesawat. Bukan salah satu sih, malah dia tuh satu-satunya orang yang selamat di kecelakaan pesawat itu. Jadi karena dia waktu itu kebetulan ada orang yang sekarat dan dia nggak bisa tolongin, dia tuh kayak bertekad akhirnya mau jadi dokter supaya dia tuh bisa nyelamatin orang. Bapaknya yang waktu itu juga dokter meninggal karena kecelakaan pesawat itu. Bapaknya nyelamatin si Teru ini. Di dalamnya aku jujur waktu itu aku belajar banyak sih, ini banyak kayak info-infonya gitu mengenai penyakit-penyakit, fun fact. Kalian tahu nggak sih kalau kayak kita kretek-kretek gini? Oke. Itu ku baca ternyata di kayak sendi-sendi kita tuh ada gelembungnya. Jadi pas dipecahin, gelembungnya tuh pecah. Itu yang ngeluarin bunyi itu. How cute is that? Itu kayak amazing. Fun fact. Ke buku berikutnya ini ada Flame of Recca. Jujur yang ini belum pernah aku baca. Aku baru pernah baca kira-kira 5-10 halaman doang, atau enggak sampai di tengah ternyata. Ini udah aku baca sampai sini juga. Oh, berarti udah kayak beberapa buku lah aku baca. Si Flame of Recca ini aku punya kira-kira berapa ini? Aku cek dulu. Ya, ada 33 buku. Lumayan. Terus sini aku ada Doraemon. Ini tuh Doraemon sebenarnya waktu itu hampir nggak dibeli karena yang ditawarin tuh sebenarnya ke adekku ditanya mau Dona Bebek apa mau Doraemon. Dia bilangnya mau Dona Bebek. Yang kalian tau gak sih yang bentuk majalah gitu, yang kayak majalah Bobo gitu? Ini loh. Nah, dia maunya yang ini, dia nggak mau si Doraemon ini. Jadi karena dia ngotot maunya beli Dona Bebek, udah kayak di desak-desak gitu kan, ya udah Doraemon aja dia nggak mau. Akhirnya ya udah beli Dona Bebek. Cuman karena tentuku kayak apa ya, ini yakin kamu gak mau Doraemon. Akhirnya kan si adekku menjawab nggak mau. Akhirnya aku yang tanya, kamu mau Doraemon nggak? Aku bilang boleh ya sih. Akhirnya dibeliin. Si Doraemon ini nggak banyak sih, 5 doang. Cuma ada 5 buku. Terus ini ada Ghost. Ini ada 4. Aku kurang doyan sama si Ghost ini. Ceritanya sedikit agak absurd. Di sini ada Conan. Ini aku yakin semua orang pasti tahu lah ya dari detektif Conan. Ini tuh karakter yang aku suka banget. Ini aku punya lumayan banyak. Ada kalau nggak salah, aku waktu terakhir kali lihat ke 92. Di sini ini semua Teru. Yang ini sama di belakangnya, di belakang sini juga, sama sini sebagian itu Gathen Teru. Nah, Gathen Teru itu detektif. Aku suka banget sama yang ini karena emang seseru itu ngebacanya. Tapi itu pun masih belum selesai sih. Ini aku nggak beli lengkap karena emang kebanyakan. Jadi selain karena aku yang udah nggak ada waktu untuk membaca, dan karena taman bacanya udah tutup, aku juga nggak beli kebanyakan karena serinya emang kepanjangan alias ya. Aku juga ada Hikaru no Go. Ini ceritanya tentang percaturan kayak gini loh. Ini aku belum pernah baca sebenarnya, tapi adekku udah pernah baca. Ini ceritanya tentang ya catur-catur gitu sih. Kemudian ada ini Slendang. Ini pas aku kasih tahu teman-temanku, ternyata si barang ini ada filmnya. Aku baru tahu malah. Aku cuma taunya ada komiknya. Ini Slendang aku punya berapa ya?
31 doang. Kemudian di sini ada Wild Half. Wild Half ini ceritanya dia tuh kayak manusia setengah serigala gitu. 17 buku. Di sini ada beberapa novel. Novel ini kebanyakan punya tanteku. Kalau novel tuh sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Novel di sini tuh ada 18 doang. Dari 18, oh enggak ada yang situ juga ada 1. Di dalam kamarku juga ada 1. Kalau novel yang punyaku itu ada 3. One of Us is Lying, Pet Sematary, sama The Long Walk. Ini tuh Five Nights at Freddy's. Ini punya adekku, ini bahasa Inggris. Ini tuh gara-gara dia somehow kayak waktu itu ngedesak mau beli buku. Jadi akhirnya dia beli buku, dia bilang dia mau yang versi bahasa Inggris gitu. Dan setelah dibeli, dia ngebacanya lucu banget sih. Ini kan baca bukunya gini. Terus di sini ada HP-nya. Jadi dia tiap kali habis kayak pindah gini, dia pasangin HP-nya, naikin untuk buka Google Translate. Kayak, yaudah kamu ngapain pergi beli bukunya? Dan karena dia masih nggak bisa mengerti kayak bahasa Inggris dengan baik, akhirnya 2 buku ini terasingkan. Di sini ada Susan and Max. Ini aku belum pernah baca sebenarnya, tapi adekku udah pernah baca. Ini di dalamnya tuh kayak ada beberapa cerita macam-macam. Sini ada dari beberapa penulis macam-macam lah ya. Susan itu aku ada 50 buku. Kemudian ada SOS. Di situ SOS aku lumayan bingung. Bukan bingung sebenarnya, kok belum pernah baca kalau SOS. SOS itu yang ini. Ini aku ada. Ini dikit sih sebenarnya. Cuma ada 7. Terus ada The Nightmare's Invitation. Ini aku isinya kayak ada beberapa cerita dalam sini. Jadi dia tuh kayak ada toko yang ngejual semacam bisa dibilang barang-barang ajaib. Tapi ya, ini ceritanya kayak agak horor dikit, bukan horor sih, mistik kali ya lebih tepatnya. Di sini ada Samurai Deeper Kyo. Ini aku pernah baca beberapa, cuman aku udah lupa gimana ceritanya. Intinya dia tuh kayak seperti judulnya Samurai Deeper, dia tuh kayak ahli pedang, ahli samurai gitu. Kalau Samurai Deeper ini aku ada. Kemudian aku ada Mirumo the Pond. Kalau Mirumo the Pond ini aku udah baca 2 kali karena aku suka karakternya lucu. Nih, bagus banget. Jadi ceritanya si Mirumo ini dia tuh kayak semacam peri gitu. Bisa, ya lucu lah. Aku suka lihat ya. Ih, lucu banget. Isinya lebih ke kayak romance remaja gitu. Ke bawah sini ada buku-buku kecil. Ini semua. Ini, oh iya yang ini. Ini juga. Ini juga. Dan seterusnya ke belakang situ banyak lah ini. Aku nggak tahu sih apa ya. Itu semua buku-buku adekku pas dia masih kecil dibeliin sama mamaku karena seperti yang bilang tadi. Emang beliau tuh sukanya buku, suka beli buku. Jadi dari kecil emang udah dibiasain untuk sering membaca. Ini aku juga pas kecil banyak dibeliin buku-buku gini, ada yang Cinderella, ada Putri Duyung, cuman apa ya, karakternya itu agak beda dengan yang di Disney gitu loh. Dia kayak ambil konsep ceritanya aja tapi karakternya agak berbeda. Ini ada macam-macam, misalnya ada kisah seekor kelinci. Itu bener-bener kayak buku untuk anak kecil yang gambarnya segini, tulisannya tuh segini doang. $30 lah, anggaplah 30.
Setelah itu di sini ada beberapa kayak buku latihan olimpiade gitu. Ini pas kecil aku ini sih paling super buku IPA. Ini aku dulu suruh kerjain soal-soalnya. Jadi dulu aku emang sering banget dibeliin kayak disuruh kerjain soal-soal matematika. Pernah satu kali aku pergi nginap juga, aku disuruh bawa buku matematika untuk dikerjain di situ. Sampai-sampai temanku tuh juga aku ajakin tuh kerja soal-soal gitu. Ini juga ada. Ini pas aku mau ini kali ya, mau UN, dibeliin juga. Ini buku latihan soal. Sini juga ada. Ada yang IPA juga, ada yang matematika. Cuman makin kesini aku tuh kayak makin pindah haluan. Jadi buku-buku ini sekarang ini banyak majalah Donald Bebek. Ini kalau majalah itu ada berapa ya? Tada! Siang ini ada 1, 9. Ini ada 29 buku. Lanjut yang di sini, ini juga masih kebanyakan soal-soal apa ya? Buku-buku soal gitu. Ini ada buku buku les. Ini buku adekku yang udah nggak dipakai, kayak buku kelas sebelumnya. Sini ada buku Dino 101 dinosaurus fantastis dunia. Ini punya dia, waktu itu dibeliin karena dia suka kayak dinosaurus gitu. Terus kalau dia bawa sini, ini tuh buku SD ku, buku SMP ku. Ini kayak buku-buku kelas sebelumnya lah. Ada beberapa buku. Ini ada kayak buku-buku cerpen, kisah para diktator. Ini isinya cerpen sih. Aku waktu itu nggak tahu banyak isinya cerpen. Banyak, kayak ada beberapa cerpen dalam sini. Terus, padahal ada tulisnya buku cerita misteri. Astaga, kok aku nggak tahu ya? Nggak ada yang kalau bukan itu artinya. Ini ceritanya kayak nggak semisteri covernya. Ini sini bukunya rata-rata udah kayak satu-satuan. Terus ini ada buku kayak untuk belajar bahasa. Isinya macam-macam sih, ada kayak bahasa Jerman, Korea, Jepang, Italia, Arab, Spanyol, Prancis, Ibrani, Hindi, Portugis, Rumania, Rusia, Belanda. Kira-kira kayak basic-basicnya doang. Yang ini waktu itu aku dapat dari Roadshow kalau nggak salah. Iya, kayaknya Roadshow deh. Roadshow yang tahun something lah itu. Kalau nggak salah, kalau aku masih kelas, kayaknya kelas 5. Iya, kelas 5. Pas aku roadshow waktu itu, aku sama teman-temanku dikasih kayak hadiah gitu. Ini yang aku dapetin. Jadi isinya tuh kayak beda-beda. Temanku ada dapat buku teka-teki gitu. Aku dapatnya yang ini, Smurf. Ini waktu itu aku dibeliin di Gramedia. Iya, di Gramedia sama mamaku. Jadi pas aku dibeliin, setelah dibeliin aku langsung baca di mall. Aku bacain sambil tungguin Grab. Aku suka ini, isinya bagus. Nah, bagus ya. Ini buku cerpen juga. Dulu mau aku beliin di Gramedia, tapi aku juga lupa berapa. Aku dulu suka baca karena sini kayak banyak ceritanya. Yang ini sebenarnya buku dari aku dapatnya dari kamar bapakku. Ada 2 kalau nggak salah. Ini aku juga nggak tahu, aku nggak bisa baca ini apa. Tapi ini kalau dilihat-lihat kayak buku tutorial menggambar gitulah. Ini waktu itu
aku kan lagi nginep di hotel, terus di hotel itu pas di sebelahnya ada mall. Jadi aku jalan ke sana, kebetulan waktu itu ada pameran buku. Ini yang si buku yang kisah para diktator sama yang ini aku beli di sana. Ini aku suka, isinya banyak cerita ya kak. Ceritanya Princess Diana, cerita Marilyn Monroe, John F. Kennedy, Mark Foley, Olive Pitzer, Zhang Zion, Franklin Delano, dan segala macamnya situ ada di sini. Ini kumpulan dongeng terlezat di dunia. Dia tuh ceritanya kayak dongeng biasanya tapi kayak tentang lebih ke arah makanan. Era sini juga buku peribahasa dan pantun. Di sini ada Diary of Wimpy Kid, The World Gone Stories. Ini aku beli satu doang. Ensiklopedia Golongan Darah. Buku-bukunya ada bu. Yang ini jangan jorok dong. Apa? Si Raja Bohong. Ada juga Smurf lagi. Smurf magang, Smurf apa Halloween. Ya ini lumayan ada sih. Yang kayak gini tuh di sini ada 4. Lalu kemudian ada Plant vs Zombies. Sebenarnya Plant vs Zombies ini lumayan juga sih jumlahnya. Ini waktu itu kebetulan ketemu di Gramedia, dan karena rumahku tuh suka main game yang ini, adikku juga suka sama yang ini, dibelilah bukunya. Setelah beli satu, adikku malah keterusan belinya, jadi dibeli beberapa. Jadi kalau ke Gramedia, adikku tuh dulu selalu cari buku ini. Ini ada 6 sih sebenarnya. Ya. Sini ada 234 fakta sains seru. Ini bukunya seru. Emang ternyata seru. Banyak isinya dan bagus gitu. Misalnya mengapa langit pada musim gugur terlihat lebih biru, misalnya mengapa bentuk bulan beda-beda, mengapa langit terbentuk, mengapa kalau kita bersih-bersih tutup mata, berapa luas daratan di bumi, mengapa petir dan kilat tidak muncul pada saat salju turun, mengapa terjadi kilat, mengapa hewan yang lemah menjadi mangsa hewan yang kuat, air matanya sama tapi kenapa hasilnya beda-beda. Banyak fakta-fakta yang menarik di buku ini. Biografinya Baharudin Yusuf Habibie. Ini waktu itu aku beli sebagai referensi untuk tugas bikin buku biografi di sekolahku. Aku waktu itu bacanya belum kelar, tapi isinya lumayan menarik karena dia pakai POV orang pertama. Jadi diceritakan kayak si Bapak Habibie ini ngeceritain pengalaman dia sendiri gitu loh. Ini isinya lumayan banyak. 88 cerita terbaik asal-usul nama daerah. Misalnya asal-usul nama Danau Toba. Yang ini dongeng asal mula. Ini ada sejarah singkat dunia peperangan. Sini ada sejarah singkat dunia sains. Terus ini 50 cerita monster. Ini isinya lumayan banyak, malah banyak sih. Ini isinya ada macam-macam. 50 doang untuk yang setebal ini. Kalian bisa tebakkan satu cerita halaman bisa berapa halaman. Kemudian lanjut lagi di sini. Ternyata bukan 6 doang. Ini Plant vs Zombies guys. Di bawah sini banyak tau. Plant vs Zombies itu di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 12 tambah yang tadi berarti 8. Plant vs Zombies itu ada 18 buku di sini. Nah, di sini ada buku Y macam-macam. Ada yang Y yang kayak gini, ada yang Y people juga. Contohnya Wolfgang Mozart. Ada juga aku suka ini loh. Waktu itu dulu aku paling suka sama ceritanya Oprah Winfrey. Ini Oprah Winfrey aku dengar pas aku ikut lomba duta baca. Kan ada kayak pematerinya ngasih materi gitu kan. Nah, dia tuh sebutin kisahnya ini si Oprah Winfrey ini secara singkat. Jadi habis itu pas ke Gramedia,
aku ketemu sama bukunya ini, jadi aku langsung kayak wah inspired gitu, aku suka banget. Jadi di situ salah satu awal mula aku beli White People juga. Yang White People ini aku ada Bunda Teresa, Nelson Mandela, Che Guevara, Charlie Chaplin, Genghis Khan, Albert Einstein, Marie Curie, Mahatma Gandhi, Thomas Edison, Steve Jobs, Bill Gates, Louis Pasteur, Wolfgang Mozart. Sebenarnya masih ada. Terus kalau di sebelah sini macam-macam juga judulnya. Contohnya yang ini ada di Amazon. Ada tentang ikan, cuaca. Nah, wah ini awalnya waktu itu dibeliin gara-gara kan emang waktu itu tuh sempat kayak nge-booming banget di sekolahku. Terus ini kalau nggak salah waktu itu karena aku dapat ranking di kelas, mama aku pengen nawarin mau apa gitu kan, mau apa. Karena lagi booming, aku bilangnya kayak aku mau buku Y karena temanku kayak punya. Jadi ya udah dicariin. Aku waktu itu inget banget Y pertama yang gue punya tuh judulnya ikan. Nah, ngomongin tentang ikan. Pas aku baca ternyata emang menarik banget bukunya. Karena aku beli banyak. Setelah itu setiap kali kita ke Gramedia, mama aku beliin aku buku Y. Dan ini pun, ini berapa sih jumlahnya? Satu. 45 Y. Nah, 45 buku itu pun sebenarnya banyak yang hilang. Itu kan di kelasku ada bikin kayak perpustakaan mini kan di belakang kelas. Tapi karena banyaknya kayak nggak nyumbang, ada sih yang nyumbang buku, cuman buku-buku yang kayak mereka udah nggak mau baca lagi. Jadi bisa dibilang kesannya kayak kurang menarik untuk dibaca. Dan kebetulan guruku tuh tahu, bilang aku punya banyak buku. Akhirnya aku pinjamin lah bukuku ke belakang situ. Di belakang kelas ini ada kayak rak-rak itu kan, aku pinjamin bukuku ke rak-rak itu. Pas aku naik kelas, aku mau ambil kembali bukunya, ternyata bukunya udah banyak yang hilang. Y ini aku ingat banget ada 13 yang udah hilang. Contohnya yang tentang cuaca, tentang penyakit, tentang makanan dan gizinya, itu banyak yang hilang. Kan sebenarnya kayak untuk dibeli lagi sayang karena aku udah baca bukunya. Tapi apa ya, kadang-kadang ada rasa kayak mau baca ulang juga kan, karena aku emang suka baca ulang buku-buku yang aku punya. Tapi untuk beli ulang buku yang udah pernah aku baca kayaknya sayang banget. Dan emangnya sayang banget ya, buku sebanyak itu hilang. Aku gitu kayak sakit hati banget karena Y ini buku yang aku suka banget. Aku sesuka itu sama buku, makanya pas aku tahu bilang buku banyak yang hilang kayak sedih lah ya, sedih banget buku banyak yang hilang. Ya, kira-kira itu sih isi buku, isi rakku. Ada clipping juga. Ini ada buku-buku les English grammar ini juga spesialnya. Di situ juga ada beberapa di mejaku. Itu buku pas aku les Inggris. Oh, yang ini juga dibeliin pas di hotel yang itu. Ini punyanya adekku. Ya segitu aja sih isinya. Itu iya sih isi rak bukuku. Nggak terlalu banyak. Kayak masalahnya apa ya? Mungkin emang lumayan banyak. Tapi satu judul tuh bisa berapa buku di sini. Sebenarnya masih banyak buku yang aku beli karena aku suka baca buku. Aku suka banget yang namanya buku. Ya. Jadi kita akan berusaha untuk mencari waktu lagi untuk bisa membaca karena aku emang suka membaca. Menarik. Oh, di situ juga masih ada buku Y 2. Berarti 47. Ya, itu. Sekian video aku kali ini. Makasih udah nontonin aku ceritain bukuku semua. Ya. Sorry kalau kepanjangan. Makasih sudah nonton. Bye.